dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah di muka bumi ini memiliki bejana-bejana. Wa inna aniyatallah, dan sesungguhnya bejana-bejana Allah di muka bumi ini qulubul mu'minin, itu hatinya kaum mukminin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, diperselisihkan apakah sahih atau dhaifnya. Syekh Albani lebih condong menghasankannya, sementara Syekh Muqbil mendhaifkannya. Akan tetapi kata para ulama maknanya itu bagus. Demikian pula Ibnu Abbas pernah dipuji oleh seorang sahabat Umar. Ya. Beliau itu dikatakan kanif, muli'a ilman wa malan. Kanif itu Pak, bentuknya kayak galon, tapi untuk penampung air biasanya kalau orang dulu itu disimpan di atas begini Pak. Ya. Itu kanif, bentuknya memang kayak galon, cuman kalau zaman dulu kan nggak ada galon Pak. Ya. Ibnu Abbas pernah dikatakan kanifun muli'a ilman wa hikmah, bagaikan kanif yang dipenuhi oleh ilmu dan hikmah. Makanya saya bilang galon. Serius Ustaz? Serius. Kayak main-main, insya Allah nggak main-main. Loh, kenapa nggak bejana aja? Bejana kan banyak, ada ember, ada gelas. Ya, kalau galon mempunyai nilai lebih insya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Apa nilai lebihnya galon? Kalau antum ke laut, bagusnya bawa galon Mas, yang sudah ditutup. Supaya apa? Kalau kapal atau perahunya bocor, tenggelam, antum tinggal megang galon aja, insya Allah selamat. Dan saya itu diajarin sama teman saya yang angkatan laut, ya, itu termasuk safety yang paling bagus ketika kita di laut. Makanya saya milih galon aja dah, daripada ember, masa ember enak banget gitu. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Air selalu diumpamakan dalam Al-Quran dan hadis bagaikan apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ilmu dengan sayyib, yaitu air hujan. Allah berfirman alqa sayyibin minas sama, atau hujan yang berasal dari langit. Kata para ulama, sayyib yang dimaksud di sini yaitu hidayah dan ilmu berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi SAW mengumpamakan ilmu dan hidayah bagaikan air hujan. Maka Pak, kita harus mempunyai bejana yang bagus untuk bisa mencakup air-air tersebut. Agar air itu bisa kita tampung Pak. Dan air itu adalah hati kita. Subhanallah Pak, bejana-bejana di zaman dahulu lebih mampu menampung air lebih banyak dibandingkan dengan bejana-bejana di zaman sekarang. Bayangkan di zaman dahulu para ulama bisa hafal ratusan ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Imam Ahmad mengatakan, aku hafal alf hadis. Aku hafal 1000 kali 1000 hadis. Dengan sanad, bukan cuma hadisnya doang, sanadnya. Imam Bukhari hafal 700.000 hadis. Bahkan kata para ulama, syarat seorang ulama disebut al-hafidh, dia harus hafal 100.000 hadis lebih dengan sanadnya. Siapa di antara kita yang bisa menghafal hadis 40 hadis aja dengan sanadnya? Susah Pak. Boro-boro. Coba dia antum hafalin Sahih Bukhari dengan sanadnya. Haddatsana fulan, kabaliyat, ya. Balik sana sih. Ya, saya soalnya pernah nyoba waktu Saudi itu kan. Ya, ada namanya pelajaran Kutubus Sittah. Sahih Bukhari
Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Saya berusaha ngapalin dengan sanadnya, aduh pusing Pak, stres. Memang subhanallah susah. Bahkan hampir tidak ada ulama di zaman sekarang yang betul-betul hafal dengan sanadnya. Karena memang ternyata bejana di zaman dahulu beda dengan di zaman sekarang. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ya akal Islam yang kita pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan bejana yang bagus untuk menampung air lebih banyak. Dan bagaimana supaya air itu bermanfaat untuk diri kita. Jangan sampai kemudian air itu hanya bisa ditampung, tapi kemudian kita tidak mengambil manfaat apa-apa. Nah inilah ya akal Islam, azakumullah ya. Akal Islam. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Al-Waqi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Syafi'i menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nurun. Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, fa innal quluba kal aniyah. Sesungguhnya hati itu bagaikan bejana. Apabila ia dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Kalau Bapak penuhi galon dengan tanah, masukin air, kira-kira masuk nggak? Gak masuk. Kalau Bapak masukin air, penuhi galon dengan air, masukin tanah, kira-kira airnya keluar nggak, Pak? Keluar. Kalau kita masukin ya benda apapun, dipenuhi dengan sesuatu, dia akan menolak yang lainnya. Itulah galon. Demikian pula hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Ketika hati kita dipenuhi oleh mencintai dunia, sehingga dia menganggap dunia segala-galanya, maka cinta akhirat akan pergi dari hati. Semakin kuat cinta dunia, semakin berkurang cinta akhirat. Semakin kuat cinta akhirat, akan semakin pergilah cinta dunia dari hati seorang hamba. Demikian akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Orang yang hatinya dipenuhi oleh syair, ya, yang dia hafal syair, ya, entah itu judi apa gitulah, ya. Zaman sekarang ada dangdutan, ada pop, ada jazz, ada macam-macam lah. Ya. Pasti Pak, dia tidak akan cinta Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim, tidak mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta Al-Quran, dia tidak akan suka nyanyian. Dan orang yang cinta nyanyian, dia tidak akan suka Al-Quran. Kata beliau, karena hati kita bagaikan bejana. Apabila dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lainnya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, bagaimana supaya kita bisa menampung air berupa ilmu dan hidayah? Berarti akhul Islam, azakumullah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus bersihkan dulu bejana ini. Yang dengan alat namanya tazkiyatun nafs. Ya. Kita bersihkan dengan alat namanya apa? Tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs ya? Pensucian jiwa. Harus. Sebab ketika galonnya kotor atau dipenuhi dengan tanah dan lumpur, ketika dimasukkan air, kotor juga airnya, Pak.
Ya tidak? Sahih. Orang yang menuntut ilmu tapi hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, ilmunya tidak akan bermanfaat. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang si Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 175. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepada dia, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu setan mengikutinya, maka ia pun menjadi orang-orang yang tersesat, kata Allah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi, dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan dia, kata Allah, seperti perumpamaan anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Jika kamu halau, dia tetap saja menjulurkan lidah. Jika kamu biarkan, tetap saja menjulurkan lidah, saking mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah, Pak. Iya, nanti judulnya anjing. Tambah lagi orang nyinyir, apaan ya anjing? Ikhwata Islam, azakumullah. Ya. Inilah ya akhi, akibat daripada hati atau bejana untuk menyimpan air itu kotor. Si Bal'am nuntut ilmu Taurat, bahkan dia hafal Taurat di luar kepala. Dia banyak tahu tentang keilmuan, tapi ternyata karena bejananya kotor, dipenuhi dengan hawa nafsu dan cinta dunia, akhirnya ilmu itu lepas. Akhirnya apa? Sesat dia. Subhanallah. Makanya penting nih, kalau kita ingin menuntut ilmu, penting sekali Pak untuk membersihkan dulu bejana kita ini. Ya. Persiapkan dulu bejana yang bening. Jangan sampai di situ ada kotoran yang mengotori air yang akan kita gunakan tersebut. Ya akan Islam, azakumullah. Ya. Gunakan tazkiyatun nufus. Siapapun kita yang menuntut ilmu, yang pertama kali kita lakukan tazkiyatun nufus, bersihkan jiwa. Makanya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dibelek dulu dadanya, Pak. Ya, dibelek beneran loh, bukan bohongan. Dibelek beneran, dikeluarkan jantungnya, dicuci dalam bejana yang penuh dengan iman, dengan air zam-zam, disimpan lagi, kemudian dijahit. Kata Anas, sungguh aku melihat bekas jahitannya ada di dada Rasulullah SAW. Berarti itu beneran, gak bohongan. Kata para ulama, di antara hikmahnya bahwa Rasulullah SAW akan bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Sedangkan untuk bertemu dengan Allah membutuhkan kepada kebeningan hati. Makanya ya akhi, azakumullah, kita untuk menerima ilmu Allah butuh kepada bejana yang bagus dan baik. Demikian pula ketika kita hendak bermunajat kepada Allah pun, kita sangat memerlukan sekali ya hati yang bersih dan bening. Karena dengan kebeningan itulah ya akhwat Islam, ilmu pun dan air yang akan dimasukkan pun akan menjadi bagus insyaallah biidznillah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, terkadang kita melihat di zaman sekarang ya, ketika para penuntut ilmu tidak memperhatikan masalah tazkiyatun nufus, ilmu itu akhirnya menjadi bumerang, Pak. Ada orang menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu malah sombong dia dengan keilmuannya. Ada orang menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu ujub dia, bangga diri karena dia sudah hafal Bulughul Maram, sudah banyak tahu riwayat dan yang lainnya.
Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Saya katakan karena bejananya belum dibersihkan. Sehingga kotoran-kotorannya tersebut menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Kira-kira kalau galonnya kotor, banyak tanahnya, antum mau minum nggak, Pak? Nggak mau. Demikian pula ketika galon itu berupa hati kita, dimasukkan air, ternyata di situ masih banyak kotoran-kotoran hawa nafsu. Akhirnya ilmu malah bumerang buat diri kita, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu hujah yang akan membela kamu, atau Al-Quran itu akan menjadi bumerang yang akan membinasakan kamu. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Orang yang galon hatinya itu, kenapa tuh? Orang yang galon hatinya itu, Pak, ya, ada penyakit kemunafikannya. Ketika air hidayah berupa Al-Quran itu dimasukkan, itu gimana coba, Pak? Seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah mengatakan, apabila diturunkan surat dari ayat Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat dari Al-Quran ini? Maka Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman, bertambahlah keimanannya dengan surat Al-Quran itu, dan mereka bergembira karenanya. Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan, kata Allah, bertambahlah penyakit tersebut di samping penyakit yang ada, dan mereka pun mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Pak. Makanya, Pak, penyakit hati itu macam-macam. Penyakit atau kotoran galon yang paling berat itu kotoran kemunafikan. Sebab kenapa? Sebab air hidayah itu, Pak, ketika dimasukkan dalam galon yang di situ ada penyakit kemunafikan, itu bukan bermanfaat, Pak. Tapi apa yang terjadi? Allah mensifati orang munafik itu dengan diturunkannya Al-Quran itu malah apa? Menambah penyakit di atas penyakit yang ada. Iya. Mendengar Al-Quran panas. Makanya Allah mensifati orang munafik itu dengan firman-Nya apa? Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Iya. Atau perumpamaan yang kata Allah seperti air hujan, tapi di situ ada kegelapan. Iya. Dan di situ apa-apa? Ada kilat yang menyambar. Ada guru. Pak jangan bobo, Pak. Maaf ya, Pak ya. Saya ini paling gak betah ada yang kadang tidur depan saya gitu. Allah mengatakan al-kasayyibim minas sama, atau bagaikan air hujan dari langit, fi dhulumat, padanya ada kegelapan. Allah mengatakan kegelapan, kata para ulama maksudnya kegelapan penyakit kemunafikan. Fihi ra'd, ada padanya guruhnya. Ya, wabar, kilatnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Maka orang munafik itu menjadikan tangannya di mana? Di telinganya. Ya, hadarul maut, takut kematian. Apa yang dimaksud dengan kilat? Apa yang dimaksud dengan guru gunturnya itu? Kata para ulama, kilat itu dan guru itu bagaikan perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
dan ayat-ayat yang membongkar tentang kemunafikan orang-orang munafik itu. Makanya demikian Pak, ya, orang-orang munafik itu ya akhwat Islam azakumullah. Berarti Pak, kotoran yang harus kita bersihkan dari galon hati kita, yang pertama adalah kotoran kemunafikan. Ini harus Pak, sebab kalau kemunafikan ada di hati kita, wallah tak akan ada manfaatnya air Al-Quran, air hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana membersihkan kotoran kemunafikan? Harus ada Pak, harus ada kesungguhan. Suka dalam hadis Rasulullah sabda, man shalla fil jamaah arba'ina yauman. Siapa yang salat berjamaah 40 hari, adraka takbiratul ula minha, dan mendapatkan takbiratul ihram dalam 40 hari itu, kutiba lahu bara'atan, maka akan ditulis untuknya 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari penyakit kemunafikan. Masya Allah. Berarti ya, obat pertama supaya kita jauh dari kemunafikan, kita harus rajin sholat berjamaah. Ternyata sholat berjamaah itu Pak, itu sebagai obat mujarab untuk penyakit kemunafikan Pak. Rasulullah SAW mengatakan apa? Athalus sholati alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik apa? Sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah mengatakan yang paling berat, berarti semua sholat berat. Tapi yang paling berat sholat isya dan sholat subuh, itu yang paling berat. Nah, kalau antum sholat isya, sholat subuh kok gak berat, Masya Allah. Ketika mendengar azan waktu subuh, antum langsung korejat, bangun, pergi, berwudu, segera pergi ke masjid. Ana yakin antum tidak ada penyakit kemunafikan di hati antum, insya Allah. Ya. Orang yang hatinya rindu, aduh saya pengen pergi ke masjid, saya ingin pergi. Ketika mendengar azan hatinya langsung terkontak, ingin segera pergi ke masjid bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Pak orang seperti ini ada padanya penyakit kemunafikan. Karena Allah mensifati orang munafik juga apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Dan itu pun karena mereka ingin dilihat manusia. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Berarti tanda ada penyakit kemunafikan itu Pak. Males mau sholat tuh Pak. Dengar adzan, malas nih, kaki kayaknya berat banget, kayak ada bebannya 10 kilo gitu Pak. Ya. Mau pergi ke masjid susah, ya Allah ya Rabbi. Maka itu tanda kalau masih ada di hati kita penyakit kemunafikan. Segera bersihkan, faksakan diri, pergi ke masjid. Insya Allah itu terapi yang paling bagus untuk menghilangkan penyakit kemunafikan di hati kita, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian yang kedua, untuk bisa menghilangkan api ya penyakit kemunafikan ini apa? Ya akhwat Islam, kotoran kemunafikan ini, yaitu kita harus ada mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, harus. Iya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan ia petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Siapa saja di antara kita yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan bukakan kepada kita Pak, banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Akhwat Islam azakumullah, ini penyakit yang pertama yang harus kita bersihkan galon kita dari penyakit dan kotoran kemunafikan itu. Kotoran yang kedua Pak, yang mengotori bejana hati kita. Apa itu? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu.
Dan penyakit hawa nafsu ini berat, Pak. Makanya Rasulullah SAW sangat khawatir umatnya terhadap penyakit hawa nafsu. Kata Rasulullah SAW, akhsha alaikum, yang aku khawatirkan kepada kalian apa? Ya, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Dalam satu riwayat Rasulullah sabda, ya, salasun minal muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, yang ketiga, seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hadis ini dari Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Hawa nafsu, Pak. Orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, itu manusia paling sesat sudah. Beda, kalau ada orang tersesat karena kebodohan dan ketidaktahuan, insya Allah kalau dikasih tahu dia mau kembali. Tapi kalau ada orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, susah, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam ayat dan surat dalam ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan apa? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Allah mengatakan, siapa orang yang lebih sesat? Berarti yang paling sesat di dunia itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, Pak, antum tegakkan 1000 dalil, susah. Di bawah Al-Quran, kamu itu sembarangan menafsirkan ya. Maksud ayat itu bukan begitu. Dibawakan hadis, dibawakan perkataan para ulama. Nah, kenapa? Yang menjadi sandaran dia hawa nafsu. Ketika dia mendapatkan hadis walaupun dhaif, dipegangnya kuat-kuat. Nih, saya juga punya dalil. Yang sebetulnya bukan sandaran dia, bukan hadis, tapi hawa nafsu. Makanya akhwat Islam, orang yang menuntut ilmu tapi bejana hatinya dipenuhi dengan kotoran hawa nafsu, berat. Ayat Al-Quran dia tidak akan pahami dengan pemahaman yang benar. Lihat orang Khawarij, bagaimana Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij. Kata Rasulullah apa? Yaqra'una al-Quran. Orang-orang Khawarij itu menghafal Al-Quran. Rata-rata orang Khawarij, Pak, di zaman Ali bin Abi Thalib itu hafal Quran, Bapak. Apa kata Rasulullah? La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dalam satu riwayat Abu Dawud dengan lafaz apa? Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak, kata Rasulullah SAW. Iya. Itu orang-orang Khawarij itu, Pak, bawa-bawa ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka orang-orang Khawarij itu membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Bawa hadis yang dibawa, Al-Quran dan hadis. Tapi apa yang menyebabkan mereka tersesat? Karena hawa nafsu yang menguasai hati mereka. Sehingga akhirnya hawa nafsu itu menyebabkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis tumpul. Akhirnya tersesat jalan. Makanya siapa saja yang bejana hatinya, galon hatinya itu masih dipenuhi kotoran hawa nafsu, akhi, sulit, Pak. Akhirnya ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai apa? Tameng, perisai saja sudah. Hadis-hadis digunakan untuk apa? Perisai aja sudah. Sandaran dia apa? Hawa nafsu. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kotoran yang ketiga yang mengotori galon hati kita. Apa itu ya akhwat Islam? Yaitu cinta dunia yang berlebihan, syahwat.
Makanya tadi si Bal'am ya sudah kita sebutkan tadi. Allah mengatakan walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia condong kepada bumi dan mengikuti hawa. Maksudnya condong kepada bumi apa? Kata para ulama, ikutin syahwat. Dan syahwat itu biasanya identik dengan 3, Pak. Yang pertama, harta. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Itu identiknya syahwat tuh begitu. Ya. Harta, demi harta, tak peduli halal haram, bodo amat. Ya. Demikian pula untuk mendapatkan tahta, bagaimana saya bisa jadi pejabat? Ya. Cari suara, tak peduli siapapun, ya, dirangkulnya. Sudah lupa akidah, sudah lupa wala dan bara, sudah lagi hilang itu semua. Yang tadinya dia melihat haram jadi halal dulu demi untuk mendapatkan tahta tersebut di akal Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, "Madhibani ja'i'an." Tidaklah 2 ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi. Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak agama seorang hamba dari tamak dan rakus kepada harta dan jabatan. Ya Allah, orang yang rakus dengan harta dan jabatan, Pak, sudah gelap mata sudah. Sikat sana, sikut sini, gak peduli. Halal, haram, ridho Allah, gampang nanti. Yang penting saya bisa mendapatkannya. Allah musta'an walaitikalai akhal Islam. Maka dari itulah ya akhi, ini mengerikan sekali, Pak. Ya. Demikian pula wanita. Seorang pria yang lagi jatuh cintrong gitu kan, sama seorang wanita, udah zikirnya udah jarang, karena zikirnya sedia terus. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau juga ingat dia. Iya. Iya, hatinya dipenuhi dengan cinta si dia. Bahkan seringkali subhanallah ya akhwat Islam, dia tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah Bapak ya akhwat Islam, azakumullah. Syahwat ini Pak, kotoran syahwat ini bahaya Pak, apabila penuntut ilmu masih memiliki di hatinya itu. Makanya bejana yang kita miliki, galon hati yang kita miliki ini Pak, segera bersihkan. Adapun hawa nafsu, kata para ulama, obatnya adalah menuntut ilmu. Hawa nafsu obatnya apa? Menuntut ilmu. Disertai dengan khasyah, rasa takut kepada hati. Ya. Kenapa? Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu seringkali akibat daripada syubhat. Syubhat pemikiran yang menyesatkan. Makanya kan para ulama menamai ahlul bid'ah sebagai apa? Ahlul hawa. Pengikut hawa nafsu. Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, yang mendewakan akal, yang menganggap seakan-akan akal itu lebih daripada dalil, daripada Al-Quran, dari hadis. Kenapa bisa seperti itu? Karena tertimpa syubhat pemikiran. Makanya obatnya syubhat apa? Ilmu. Harus menuntut ilmu ya akhwat Islam azakumullah. Dan obatnya syahwat kata para ulama al-khauf minallah. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Pak, kita dalam menuntut ilmu ini Pak, bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat gitulah buat untuk hidup kita. Ya. Maka dari itu, akhi, selain kita bersihkan tadi galon hati kita dari penyakit kemunafikan, penyakit hawa nafsu,
penyakit syahwat, maka kita pun harus sertai penyaring, ya, supaya ilmu itu betul-betul, masya Allah, luar biasa. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas penting. Siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmunya, manfaat ilmunya insya Allah. Siapa yang menuntut ilmunya tidak ikhlas, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita menuntut ilmu, apa tujuannya, Pak? Kata Syekh Utsaimin yang pertama, hendaklah tujuan kita menuntut ilmu menghilangkan kebodohan yang ada dalam hati kita. Yang kedua, hendaklah tujuan kita menuntut ilmu mengamalkan ilmu. Yang ketiga, hendaknya tujuan kita menuntut ilmu dalam rangka membela syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Mas, jangan bobok, Mas. Jangan lupa ya, baca doanya. Bismika. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Coba ya. Ikhlas itu penting loh Pak dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang pergi ke kota Madinah, belajar di sana Pak. Dia ngomongnya apa? Saya di sini cuma mau ngambil gelar doang kok. LC. Duh, bisa lecek tuh Pak. Ngeri Pak. Ya, akhirnya apa? Pulang dia ke Indonesia dalam punya gelar LC. Tapi ya gitulah. Lulusan Ummul Qura. Ya. Bahkan dia doktor, belum tentu ilmunya bermanfaat. Iya tidak? Belum tentu, Pak. Nggak ada jaminan. Yang namanya titel tuh nggak ada jaminan, Pak. Doktor, profesor, belum tentu. Kita sendiri lihat di negeri kita, ada profesor, doktor, tapi aneh. Katanya jilbab nggak wajib. Ya. Ada lagi, Masya Allah, profesor, doktor, tapi aneh. Katanya jenggot tuh goblok. Allah Ustaz, malitiklah. Jadinya doktornya singkatan dari kodok-kodok yang kotor. Ya. Akhi, ilmu itu bukan milik doktor, bukan milik profesor. Ilmu itu hanya diberikan oleh orang-orang yang hatinya bening. Hatinya betul-betul bersih. Sehingga ilmu itu bermanfaat dalam kehidupannya. Makanya setanda, Pak, air ilmu tersebut bermanfaat dalam galon hati kita. Menjadikannya dia itu tawadu. Semakin berilmu, semakin tawadu dia. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lisannya, di matanya terlihat rasa takutnya kepada Allah. Di tangannya terlihat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti tandanya insya Allah itu ilmunya bermanfaat. Bismillah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Laisal ilmu bikasratir riwayah. Bukan ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat. Walakinnal ilm al-khasyah. Akan tetapi hakikat ilmu itu adalah khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini udah berapa lama ngaji, Pak? Jangan sampai seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid apa? Allah mengatakan, wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, kata Allah. Janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka itu. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Dengan panjangnya waktu apa yang terjadi? Hati mereka jadi keras. Dan mereka kebanyakan jadi orang fasik. Bapak kita semua udah berapa lama ngaji? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, di awal-awal ngaji saya kok Masya Allah sholatnya khusyuk benar Ustaz. Di awal-awal ngaji Ustaz, Masya Allah baca Quran tiap malam 2 juz.
Di awal-awal ngaji Ustadz, Masya Allah sholat tahajud bisa 1 jam 2 jam Ustadz. Rasanya nikmat sekali. Tapi kok sekarang udah enggak lagi ya Ustadz ya. Setelah lama saya ngaji 5 tahun, 10 tahun. Kok kenapa saya tidak lagi merasakan seperti dulu di awal saya mengaji? Nah loh, ini ada sesuatunya Pak, tanda tanya. Kenapa itu? Kok panjangnya waktu malah membuat hati kita keras? Kok panjangnya waktu kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala semakin kita merasa ujub, merasa bangga diri, sombong. Kenapa itu, Pak? Kata Ibnu Taimiyah, itu tandanya hatinya dimasuki sesuatu. Hati-hati. Kita ini jangan hanya sebatas Pak dalam menuntut ilmu itu, ya, perhatian dengan ngafalin. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, semua ilmu dikuasai, tapi lupa untuk mensucikan hati. Bahaya, benar. Ya. Dengan banyaknya ilmu akhirnya jadi bumerang buat kita. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya akhi azakumullah wa yakum, inilah ya akhwat Islam azakumullah. Mari kita bersihkan dulu ini galonnya ini dengan tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini Allah bersumpah 11 kali. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Iya. Wasyamsi wa duhaha. Terus wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikutinya. 3. Terus wan nahari idza jallaha, demi siang apabila, atau wal laili idza yaksha, demi malam apabila telah menutupinya. 4. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaksha, ya, demi siang apabila meneranginya, demi malam apabila menutupinya. Itu sudah 5, Pak. Terus apa lagi? Was samai wa ma banaha, demi langit dan demi bangunannya. Terus apa lagi? Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan padanya. Terus apa lagi? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. 11 kali. Tak pernah Allah bersumpah lebih banyak dari itu kecuali dalam surat ini. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali? Dengarkan jawaban sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Makanya akhi azakumullah, kita ini harus jadi faqihun nafs, faqih terhadap jiwa. Jangan sebatas faqihul ilm. Kita dalam masalah ilmu tahu banyak, tapi kurang faqih dalam jiwa kita. Salah besar. Lihat para sahabat. Para sahabat itu, mungkin antum di antara kita ada yang lebih banyak amalannya dari sahabat. Tapi mereka lebih bening hati. Makanya kan, insyaallah antum pernah dengar hadisnya kan? Ketika Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasul bersabda, akan muncul penduduk surga. Muncul orang Ansor, menenteng apa? Sendalnya. Besoknya Rasul bersabda lagi, akan muncul penduduk surga. Muncul dia lagi. Besoknya Rasulullah bersabda lagi, akan muncul penduduk surga. Muncul lagi dia lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As minta izin nginep di rumahnya 3 hari. Ngapain? Ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Ternyata 3 hari 3 malam gak ada yang istimewa, Pak. Disebutkan dalam satu riwayat Imam Ahmad, sahabat ini tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah puasa sunnah.
Ya, sholatnya cuma sholat wajib, puasanya cuma puasa wajib, balas. Akhirnya apa? Abdullah bin Amr kecewa. Dia berkata, "Hai fulan, aku nginep di sini cuma ingin melihat ibadah kamu. Aku mendengar tiga kali Rasulullah mengatakan engkau penduduk surga. Tapi aku tidak mendapatkan istimewa apa-apa dari amalanmu." Kata sahabat, "Ya emang begini amalan saya. Gimana lagi?" Kemudian beliau berkata, "Tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapa." Wah, ini Pak rupanya. Coba siapa di antara kita yang nggak pernah merasa dengki? Hah? Yang namanya dengki itu akibat daripada persaingan hidup, Pak. Sesama pedagang dengki, ya kan? Sesama penuntut ilmu bisa dengki, Pak. Sesama ustadz bisa dengki loh, Pak. Apalagi ustadz. Ngelihat ustadz satu, banyak banget yang hadir, kok saya enggak banyak-banyak. Panas rasanya. Bisa terjadi itu, Pak. Ya, makanya subhanallah, ternyata para sahabat itu orang yang paling bening hatinya. Perhatian mereka kepada hati mereka itu jauh lebih dari amalan mereka. Ya. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri apa? "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathratis shalah wala bikathratis shaum." Para sahabat itu tidak diberikan keistimewaan dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya puasa. Walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah karena apa yang ada di dada mereka. Keikhlasan, ketawaduan, rasa takut yang luar biasa. Ya. Yang hatinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya lihat para sahabat. Didikan Rasulullah SAW memang luar biasa. Kata Ibnu Abi Mulaika, aku mendapati 30 sahabat Nabi SAW. Tidak ada satupun yang mengatakan iman saya seperti iman Abu Bakar dan Umar. Tidak ada. Sebagian tabi'in berkata lagi, aku pernah bertanya kepada seorang sahabat. Lalu sahabat itu berkata, coba kamu nanya ke si fulan. Sahabat itu tidak pergi lagi ke si fulan. Si fulan berkata, coba kamu tanya ke si fulan. Pergi lagi ke si fulan. Berkata lagi, coba kamu tanya ke si fulan. Bertanya lagi. Terus balik lagi sampai ke pertama. Setiap mereka berharap supaya temannya lah yang menjawab, jangan dia yang menjawab. Sementara kita, Pak, di Facebook itu kalau lihat, masya Allah, ya, duluan siapa yang jawab, ya. Bahkan kalau kita lihat di dunia Facebook itu banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi ulama kibar, Pak. Allah musta'an sudah. Berani berfatwa dan yang lainnya, ini mengerikan. Sementara para sahabat seperti itu keadaannya, ya akhwal Islam, azakumullah. Rasa takut mereka luar biasa, masya Allah. Ya. Sampai-sampai Anas bin Malik kalau membawakan hadis keluar keringat dingin. Takut banget. Takut apa? Takut berdusta atas nama Rasul. Sementara kita dapat share hadis, bagus nih, share. Tak pernah nanya hadisnya saya apa dhaif, gimana kayak nggak hati-hati. Ini kan bahaya ya akhwat Islam, azakumullah. Makanya akhi, kita dalam menuntut ilmu ini yang kita inginkan loh. Yang diinginkan dari ilmu itu adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan jiwa tawadu, menimbulkan jiwa berharap yang kuat kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan tinggi. Dan segala sesuatu dihadapi dengan keilmuan, bukan dengan perasaan, bukan dengan semangat belaka, tidak. Itu yang diharapkan dari ilmu ya Islam, azakumullah. Maka kalau masya Allah, bejana hati kita, galonnya ini sudah bersih, masya Allah. Air yang dimasukkan pun bermanfaat. Sehingga kita minum pun segar rasanya ya akhwat Islam, azakumullah wa yakum. Maka tentu ya akhi, tiada lain adalah
membutuhkan kesungguhan di diri kita. Yang paling penting adalah yang pertama, introspeksi diri. Jangan sibukkan dengan mikirin kesalahan orang. Rasul sabda, Inna Allah yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, kaya hati, dan khafi. Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Dibaj, dalam mensyarah ketika beliau mensyarah Sahih Muslim, apa yang dimaksud dengan al-ghani, kaya hati? Artinya hatinya selalu qanaah, puas dengan yang Allah berikan kepada dia. Apa yang dimaksud dengan al-khafi? Yaitu khamilatun munqati'atun fil ibadah. Ya, ia betul-betul sungguh-sungguh dalam merealisasikan ibadah, dan selalu yang ia pikirkan adalah kesalahan diri dan dosa-dosanya. Ini tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita senang banget Pak kalau bisa menemukan kesalahan orang. Bahkan kalau kita sudah bisa mengkritik seorang ustadz, bangga banget kayaknya ustadz. Masya Allah, ustadz aja bisa saya ketahui kok salahnya. Allahu Akbar. Banyak di antara kita Pak, maaf, yang begitu sangat semangat lari dari riba. Karena dia tahu riba itu besar dosanya. Kata Rasulullah, satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Tapi maaf, kita jatuh kepada yang lebih berat dari riba. Apa itu? Merusak kehormatan seorang muslim. Dengan lisan-lisan kita, dengan tangan-tangan kita, di Facebook, di media sosial, dan yang lainnya. Di akhal Islam, kata Rasulullah, inna liriba sab'ina baban. Sesungguhnya riba itu ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti menzinai ibunya. Dan riba yang paling riba, istitolatur rajul ala ardi akhih. Seseorang merusak kehormatan saudaranya. Merusak kehormatan saudara, ya akhal Islam, azakumullah. Ternyata lebih berat daripada riba. Kita selamat dari riba, tapi kenapa jatuh kepada yang lebih berat dari riba? Jangan sampai seperti itu ya Islam, azakumullah. Makanya akhi, kita menuntut ilmu bukan untuk bisa mengkritik orang. Kita menuntut ilmu bukan untuk bisa berdebat. Salah besar. Kata Rasulullah, man talabal ilm liumari bil ulama. Siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, ya, wa yujadil bisufa, dan berdebat dengan orang-orang yang safih, maka ia tidak akan mencium bau surga. Maka berhati-hati ya akhwat Islam, azakumullah. Jangan sampai kita ada di hati kita hal-hal seperti itu. Semoga akhi, Allah membersihkan bejana hati kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus bisa mengamalkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga kemudian air ilmu itu betul-betul bermanfaat dan bisa kita simpan dalam galon yang luar biasa. Namun Pak, sebelum saya tutup, ada sebuah permisalan yang indah dari galon. Saya sudah sebutkan tadi, galon itu bisa menjadi pelampung di lautan. Iya. Kemarin saya waktu ke Kalimantan, saya diceritakan sama teman. Iya. Para ahli renang berangkat itu Pak, dengan apa? Sudah diperingatkan sedang badai, nggak masalah. Kami semua ahli renang. Qadarullah tenggelam. Semuanya meninggal kecuali perempuan. Gara-garanya megangin galon. Gara-gara megangin galon toh selamat Pak, masya Allah. Iya. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting dari galon. Galon itu ketika kosong dan kita kosongkan dan tutup, jadi penyelamat di lautan. Katakanlah lautan itu dunia. Ketika hati kita kosongkan dari cinta dunia, kita akan mengapung di atasnya, tidak akan tenggelam. Tapi ketika
galon hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, tenggelamlah kita bersamanya. Dan akan terbawa arus yang sangat luar biasa dahsyatnya. Permisalan yang indah sekali kan?